Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan juga menolong kita untuk bisa senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kata-kata yang baik, di antaranya zikrullah, mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, yang kita mengetahui artinya bahwasanya segala pujian itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, menyanjung, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan pada kita. Dengan lisan kita diiringi dengan keyakinan di dalam hati kita bahwasanya seluruh nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan dari selainnya. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada kita dengan cara menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepadanya. Dan diantaranya alhamdulillah kita berusaha meluangkan waktu kita, mencurahkan tenaga kita untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita pun berselawat atas beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik di hari kiamat. Dan tentunya kita berusaha dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut beliau, pengikut yang baik hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di dalam menjelaskan atau kita membaca tafsir dari surah Ad-Duha atau Wad-Duha. Bisa disebut surah Ad-Duha atau juga disebutkan dengan menyebutkan huruf wawunya, Wad-Duha. Kita murojaah, kita ulang-ulang juga sebagaimana kita insyaallah sudah menghafalnya. Nah, maka terjemahnya pun hendaknya kita juga mengetahuinya agar ketika kita membaca bisa lebih khusyuk, lebih bisa merenungi maknanya, bisa meresap ke dalam hati kita, kemudian bisa membekas dalam kehidupan kita dengan mengamalkan isi kandungannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha,
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha. Jadi dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu duha. Sebagaimana dalam surat-surat yang lain Allah juga kadang bersumpah dengan waktu asar, wal asri. Kemudian di sini setelah bersumpah dengan waktu duha, Allah juga bersumpah dengan waktu malam, wal laili, ya, dan demi waktu malam. Idza saja, ketika semakin sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemarin kita terjemahkan, masih ingat artinya apa itu? Tidaklah Rabbmu itu meninggalkanmu dan tidak pula membenci. Jadi surah Ad-Duha ini yang menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya itu, kita ingat-ingat ini ayat yang ketiga di sini. Allah Ta'ala berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang artinya Rabbmu, Rabbnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabbuna Allah Subhanahu wa taala, itu ma wadda'aka, tidak akan meninggalkanmu, yaitu Nabi Muhammad. Di sini ayat ini yang diajak bicara oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membenci. Masih ingat kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman ini? Ya, istrinya siapa? Abu Lahab. Ya, siapa namanya, Pak? Ummu Jamil. Ummu Jamil berkata kepada Rasulullah SAW, dia sangat senang itu ketika antara 2-3 hari itu Rasulullah tidak didatangi malaikat Jibril, tidak dikirimi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ummu Jamil mengatakan, setanmu tidak mendatangimu. Bahkan dia berharap terus tidak akan mendatangi lagi. Yang dimaksud setan itu adalah malaikat Jibril. Allah musta'an, kurang ajar ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Allah tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Apa? Tenang, jangan sedih gitu. Karena Rasulullah waktu itu sedih, gelisah. Ketika 2-3 hari tidak didatangi malaikat Jibril. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang artinya, dan sungguh, ini bisa diartikan negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri dunia, atau bisa diartikan, kata para ulama ahli tafsir, al-akhirah itu adalah yang berikutnya, yang kemudian. Itu adalah khairul laka minal ula, lebih baik daripada yang pertama. Artinya, dijelaskan para ulama ahli tafsir, kondisi Rasulullah SAW itu hari demi hari, esok demi esok itu selalu jauh lebih baik keadaannya, terus jauh lebih baik sampai di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, dan sungguh kelak Allah Subhanahu wa taala itu terus akan memberikan kepadamu sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Nah, bahkan di sini yang sudah disebutkan, tidak disebutkan Allah memberi apa. Apa yang diberikan oleh Allah tidak disebutkan, menunjukkan apa? Saking banyaknya, saking umumnya, apa saja Allah akan berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai beliau ridho. Nah, tardo, ridho itu artinya apa? Puas. Sampai puas. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keadaan beliau alaihi salatu wasallam dulunya dengan berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan yatim, tidak memiliki orang tua, fa'awa, maka Allah pun melindungi. Allah memelihara, menjaga, mengayomi. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah juga mendapatimu dalam keadaan dhallan, yang artinya masih bingung, masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa, masih tersesat, maka Allah berikan hidayah, fahada, Allah berikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan Allah mendapatimu dalam keadaan kekurangan, ya, 'ailan bermakna fakir. Nah, sudah dibaca ya, 'ailan maknanya adalah fakir, miskin, kekurangan, fa'aghna, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Allah kayakan beliau alaihi salatu wassalam.
Nah, maka setelah Allah ingatkan keadaan yang dulunya seperti itu, maka bagaimana seharusnya? Nah, seharusnya berikutnya Allah Ta'ala firmankan, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu semena-mena. Karena dulunya kamu yatim gitu. Jadi Allah ingatkan itu. Ketika dulunya kamu yatim, maka sekarang terhadap anak yatim jangan semena-mena. Sayangi anak yatim, santuni anak yatim. Demikian pula di ayat berikutnya, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya atau bersikap kasar. Nah, karena dulu kamu juga keadaannya fakir, kekurangan. Maka sekarang terhadap orang yang minta-minta, yang fakir, miskin, jangan kamu kasar terhadapnya. Karena dia adalah orang yang membutuhkan. Jadi akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan secara umum, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat dari Rabbmu, maka sampaikanlah, ceritakanlah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemarin kita sudah baca sampai di ayat wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kata Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau menjelaskan falladzi azala 'anka hadhihi naqais, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menghilangkan darimu kekurangan-kekurangan ini. Itu tadinya ailan, hidup dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin. Allah hilangkan keadaan itu. Wa sayazilu anka atau sayuzilu anka kulla naqsin. Maka Allah juga akan hilangkan darimu kulla naqsin, semua kekurangan. Kemudian waladzi awsalaka ilal ghina, dan Dia Allah zat yang telah menyampaikanmu dalam keadaan al-ghina, kekayaan, kecukupan, wa awaka, dan Allah telah melindungimu, mengayomimu, wa nasaraka, dan Allah telah menolongmu, wa hadaka, dan Allah telah memberikan petunjuk kepadamu. Nah, apa konsekuensinya? Kata beliau rahimahullah, qabil. Nah, ini menafsirkan firman Subhanahu wa taala, maka balaslah, qabil hadabilah, balaslah nikmatahu bisyukran, nikmat dari Allah tersebut dengan rasa terima kasih, dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur itu bagaimana? Sebagaimana tadi sudah kita baca ayatnya, kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Cara bersyukur yang beliau sampaikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya di situ, walihada. Oleh karena inilah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim janganlah kamu semena-mena. Jadi kata taqhar, qahrah itu seseorang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, maka jangan la taqhar, merasa berkuasa. Maka sering diterjemahkan apa? Jangan semena-mena terhadap anak yatim. Maksudnya la tusi muamalatal yatim. Janganlah kamu berbuat buruk terhadap atau di dalam bermuamalah dengan anak yatim. Jangan semena-mena terhadap anak yatim. Wala yadik sadruka alaihi, dan janganlah dadamu itu terasa sempit kepada anak yatim. Nah, karena benar-benar terjadi itu. Sebagian manusia itu ada yang merasa bahwasanya anak yatim itu merepotkan saja. Ketika saudaranya mungkin meninggal, kemudian punya anak, maka itu kan jadi ponakannya ya. Nah, keponakannya itu kan jadi yatim. Akhirnya kan dia yang menanggung, harusnya kan itu. Pamannya atau pakdenya atau buleknya, budenya. Itu yang paling dekat, itulah yang hendaknya menanggung anak yatim itu. Nah, maka jangan terasa sempit dadanya. Jangan merasa keberatan ketika menanggung anak yatim tersebut. Dan juga jangan bermudah-mudahan dengan harta anak yatim.
Ini penting juga kita sampaikan. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am, nah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Jadi jangan kita kira itu mindset kita itu bahwasanya anak yatim itu pasti apa? Miskin, tidak mesti. Kan kadang ada orang tua dari anak yatim itu yang meninggalkan warisan. Jadi seorang anak, orang tuanya kaya raya kemudian meninggalkan warisan. Nah, ini juga hati-hati bagi wali yang berikutnya yang menanggung anak yatim tersebut. Ketika anak yatim tersebut mempunyai harta yang banyak dan itu memang haknya, maka jangan diambil. Jangan diambil. Nah, illa billati hiya ahsan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan cara yang baik. Loh, gimana itu cara yang baik? Caranya adalah kita kelola. Ketika anak itu belum balik, kan belum paham uang ya. Kalau kita serahkan semua ya habis. Mungkin buat senang-senang aja, buat beli mainan, buat beli jajan gitu. Nggak tahu uang gitu. Bisa habis atau nanti bisa dihapusi sama orang, dibohongi sama orang, ditipu. Maka kita sebagai saudaranya, kerabat yang paling dekat, yang ngurusi, kita kelola harta anak yatim itu. Nah, kita kembangkan untuk usaha atau kita gunakan untuk investasi yang nantinya ketika anak itu sudah dewasa, sudah paham mengelola uang, maka kita kembalikan semuanya. Nah, lalu apakah boleh kita mengambil? Nah, kalau kondisinya memang kita itu miskin, nah, sedangkan kita harus mengurusi anak yatim, sedangkan anak yatim itu punya harta, maka kata ulama itu dibolehkan kita mengambil secukupnya. Jadi ibaratnya kita anggap dia kan seperti anak kita ya. Jadi kita mengurusi dia, kita masakkan dia, kita siapkan makanan untuk dia. Nah, sehingga kita juga boleh memanfaatkan menggunakan harta anak yatim itu secukupnya saja. Nah, secukupnya sebagaimana kita memberikan anak yatim itu makan. Jadi jangan anak yatimnya dikasih sate, nah, sayur tempe maksudnya. Nah, kita makannya sate kambing. Nah, itu jangan kayak gitu. Ya sama itu, misalkan anak yatimnya dikasih masakan satenya benar-benar sate ayam, sate kambing, ya kita bisa ikut makan. Nah, kalau masaknya sama-sama telur, ikut makan telur. Jangan disia-siakan. Jangan semena-mena tadi. Nah, jadi dibolehkan ketika kita memang keadaannya kita fakir, miskin, sedangkan si anak yatim itu punya warisan yang banyak, kita bisa mengelola, kita boleh memanfaatkan secukupnya. Nah, kemudian kita berusaha untuk mengembangkan harta anak itu sehingga ketika dia dewasa, dia juga masih bisa merasakan warisan daripada orang tuanya. Nah, itu berkaitan dengan anak yatim. Maka di sini kembali ke surah Ad-Duha tadi disebutkan, jadi wala yadik sadruka alaihi, janganlah dadamu merasa sempit terhadap anak yatim tersebut, wala tanharhu, ini juga menggunakan kalimat tanhar, janganlah kamu menghardiknya, jangan bersikap kasar dengan anak yatim, dibedakan antara anak kandungnya dengan anak yatim, dibedakan dengan gitu. Ya, jadi kita harus memiliki rasa kasih sayang dan menyantuni anak yatim. Bahkan akrimhu, muliakanlah anak yatim itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk apa? Untuk memuliakan anak yatim. Jadi jangan dikira ngurusi anak yatim itu enggak dapat pahala. Jadi pahalanya itu luar biasa besarnya. Jadi sangat besar menyantuni anak yatim. Jadi muliakan anak yatim tersebut, wa'atihi, dan berikanlah kepadanya ma tayassara, apa yang mudah bagimu, apa yang ringan bagimu. Jadi jangan terlalu memberatkan juga, karena terus wah ini keutamanya luar biasa menyantuni anak yatim sampai ngutang-ngutang, dan tak utang jawab untuk menyantuni anak yatim. Jangan gitu. Ya semampunya aja. Jangan membebani diri sendiri. Jadi hidup kita itu ya kita jalani sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan terlalu memaksakan. Kemudian kata beliau wasna bihi, dan usahakan untuknya, buatkanlah untuknya kama tuhibbu, sebagaimana kamu itu senang.
Jika apa? Ayusna bi waladika min ba'di. Ya. Seandainya diusahakan diberikan juga kepada anakmu setelah sepeninggalmu. Jadi kita itu membayangkannya ketika kita ngurusi anak yatim, kita anggap seperti anak sendiri, kita membayangkannya bagaimana? Seandainya kita meninggal, anak kita kan jadi yatim. Tentunya kan kita juga senang kalau anak kita ada yang ngurusi. Nah, tentunya kita sebagai orang tua yang sayang sama anak, pasti seperti itu. Seandainya kita meninggal duluan, anak kita masih kecil-kecil, kita pengennya juga anak kita nanti ada yang menyantuni, ada yang ngurusi, kan itu. Maka demikianlah hendaknya kita bersikap kepada anak yatim. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap orang yang sa'il apa? Meminta-minta. Sa'ala yas'alu itu artinya meminta atau bertanya. Di sini artinya orang yang meminta, fala tanhar, maka janganlah bersikap kasar, menghardiknya. Maksudnya adalah la yasduru minka ila sa'ili kalamun yaqtadi raddahu an matlubihi binahrin wa syarasati khuluqin. Artinya la yasduru minka, jangan sampai muncul darimu ila sa'il kepada orang yang minta-minta tersebut kalamun, ada suatu ucapan. Jadi jangan sampai muncul suatu ucapan dari diri kita yang yaqtadi raddahu, yang mengandung penolakan terhadapnya. Jadi ada orang yang minta-minta, kemudian terucap dari lisan kita ucapan yang menolaknya dari permintaannya an matlubi binahrin, dengan cara yang kasar. Ya, dengan cara yang semena-mena, kasar. Wa syarasati khuluqin, dan dengan akhlak yang buruk, jangan sampai. Jadi kalau ada orang yang minta-minta pengemis, ya kita misalkan tidak mau ngasih, itu sah-sah saja. Nah, tapi caranya itu yang kita perhatikan, jangan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang semena-mena dengan membentaknya, menghardiknya, atau bahkan memarah-marahinya. Jangan sampai seperti itu. Namun kata beliau, bal a'tihi, berikanlah padanya. Sama ini tadi ya. Ma tayassara indaka. Ya. Berikanlah kepadanya apa yang mudah di sisimu. Ya, jadi kalau memang kita di kantong kita lagi ada uang 1.000, ya bagaimana lagi, kita kasih 1.000. Kalau kita punya 5.000, 10.000, mengasih lebih, ya silahkan. Ya, intinya apa? Jangan memberatkan juga. Apa yang ada di sisimu, apa yang mudah, silakan diberi. Atau kalau tidak mau ngasih, ini tidak masalah kata beliau. Auraddahu, atau tolaklah dia. Enggak ngasih enggak masalah, tolaklah dia. Tapi caranya apa? Bima'rufin wa ihsan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Jadi tolak dengan cara yang halus. Ya, yang jadi masalah itu kadang kita yang dimintai, kita sudah berusaha nolak dengan baik, malah dimarah-marahi, malah dicemooh. Apalagi kalau pakaiannya busana muslim gitu, ada yang minta-minta, wah Pak Kaji nyuruh dijali ora dikai duit, kadang gitu. Terus minta-minta, malah dia yang marah-marahin kita. Ya, ketika misalkan kondisinya lagi nggak bawa, gimana lagi ya tuh? Kalau malah yang minta-minta yang marah-marahin. Nah, ini sudah banyak terbalik ini kehidupan kita ini. Dan kenyataannya juga Allah musta'an, Allah zat yang maha minta pertolongan. Malah justru orang yang minta-minta itu kenyataannya rumahnya itu lebih mewah daripada orang yang dimintai. Ya itu repotnya zaman sekarang gitu. Kita pengennya berbuat baik tapi salah sasaran kan. Makanya kalau kita ingin bersedekah itu harus benar-benar selektif juga. Ya Allah musta'an. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa hadza, dan perkara ini yadkhulu fihi sa'ilu lil mali wa sa'ilu lil ilmi. Masalah minta-minta di sini, jadi firman Allah Subhanahu wa taala kan wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
Makna sa'il artinya kan orang yang meminta-minta. Secara bahasa Arab itu dari kata sa'ala yas'alu, itu kata dasarnya bisa berarti soalan au mas'alatan. Bisa berarti apa? Soal, pertanyaan, atau bisa permintaan. Ya, maka kata beliau masuk di dalam perkara ini itu orang yang meminta mal, harta, asailal mal, orang yang minta harta, wasailul ilmi, dan orang yang meminta ilmu. Meminta ilmunya apa? Bertanya. Atau apa? Murid yang berguru kepada seorang guru, mencari ilmu. Jadi masuk dalam hal ini, jangan bersikap kasar. Maka kata beliau, walihada kana di halaman berikutnya, al muallimu ma'muron bi husnil khuluqi ma'al muta'allimi. Walihada, oleh karena inilah, kanal muallimu, seorang pengajar itu, ya, makmuran, keberadaan dia itu diperintahkan atau disyariatkan agar dia apa? Bi husnil khuluqi, agar dia berakhlak baik, ma'al muta'allimi, kepada muridnya. Jadi muallim itu artinya pengajar, kalau muta'allim itu artinya murid. Jadi dalam bahasa Arab itu beda satu huruf aja bisa beda arti. Muallim itu pengajar, muta'allim itu pelajar. Ya, antara guru dan murid. Jadi guru itu juga diperintahkan punya akhlak yang baik kepada muridnya. Nah, ini tentunya murid pun juga harus punya akhlak yang baik kepada gurunya. Bahkan adab seorang murid kepada guru itu justru lebih banyak lagi, lebih besar lagi, karena guru itu ibarat orang tuanya dia. Nah, jadi dalam Islam itu ada dua macam orang tua. Orang tua secara biologis dan orang tua secara spiritual, secara agamis. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu kita anggap sebagai orang tua kita semua, kaum muslimin. Ya, orang tua kita dalam hal agama Islam. Jadi seolah-olah ketika kita mengenal Islam, ketika kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW, maka kita anggap beliau adalah bapak kita dalam beragama Islam, yang kita mengikuti jejak beliau alaihissalatu wassalam. Nah, ini juga seorang guru pun juga harus punya akhlak baik kepada muridnya. Demikian pula ini sudah dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Murid-murid beliau langsung bagaimana sikap beliau, bagaimana beliau mengajari adab kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga kata beliau di sini, wa mubasyaratihi bil ikram, dan berinteraksi secara langsung dengan murid itu dengan cara yang memuliakannya, wa tahannuni alaihi, dan berkasih sayang kepadanya. Jadi sayang kepada murid-muridnya. Fa inna fi dzalika ma'unatan lahu ala maqsidi. Karena di dalam hal tersebut itu ada bantuan, ada pertolongan, ma'unah, pertolongan atau bantuan untuk si murid ala maqsidi, untuk mencapai maksudnya, untuk mencapai tujuannya. Ketika murid mencari ilmu, maka gurunya dengan cara yang baik, akhlak yang baik, maka murid itu bisa meraih ilmunya tersebut. Dan juga di dalam sikap yang lemah lembut tersebut terdapat ikraman, pemuliaan, liman kana yas'a, kepada siapa saja yang dia itu berusaha fi naf'il ibad, di dalam memberikan kemanfaatan kepada seluruh hamba, wal bilad, dan juga memberikan kemanfaatan untuk negerinya. Nah, jadi Masya Allah, itu jasa seorang guru itu benar, peribahasa atau kata-kata orang-orang dahulu, ya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Benar itu, Insya Allah. Semua orang itu pasti punya guru. Semua orang itu pasti punya orang yang mengajari dia, apapun itu. Baik guru secara formal di sekolahan, ataupun guru yang secara tidak langsung di luar, misalkan guru dalam usaha, bisnis, ya, guru dalam menghadapi permasalahan problematika kehidupan. Nah, pasti semuanya punya guru. Nah, sesama teman aja itu bisa jadi guru ketika saling sharing pengalaman. Nah, sharing, saya kalau menghadapi masalah gitu saya sikapnya gini, ya, itu juga jadi guru. Saling berbagi pengalaman. Jadi semua itu memiliki
jasa. Jadi memberikan kemanfaatan kepada sesama hamba dan juga memberikan kemanfaatan kepada negerinya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita memperhatikan dua ayat ini, yaitu kalimat wala takhar dan juga wala tanhar. Jadi fa'amal yatima fala takhar, kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, itu ada dua larangan. La takhar sama la tanhar. Dan ini dikaitkan dengan rasa syukur kita kepada sesama manusia. Jadi ketika kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah merasakan bagaimana rasanya jadi anak yatim, ini contoh dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian pernah merasakan jadi orang yang miskin, pernah merasakan orang yang masih bingung, dolan, masih tersesat. Maka cara paling mudah ya Pak, cara paling mudah kita berbuat baik kepada orang adalah tidak memberikan gangguan. Misalnya gitu. Maka di sini ada larangan kan, fala takhar sama fala tanhar, janganlah mengganggu, intinya gitu. Jangan semena-mena, jangan menghardi. Dan ini adalah konsep di dalam akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Dikata para ulama diantaranya dari kalangan tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang bagaimana cara akhlak yang baik kepada sesama manusia. Itu yang pertama adalah kaful adha, menahan gangguan. Sehingga para ulama sering kali menjelaskan, bahkan memberikan pertanyaan setelah semacam kuis, bagaimana caranya kita bisa tetap berbuat baik kepada orang lain dalam keadaan kita tidak memiliki apa-apa. Biasanya kan kita kalau ingin berbuat baik pada orang kan butuh modal ya. Harus butuh modal. Pengen ngasih apa ya? Pengen ngasih apa ya? Nah, ini pertanyaannya, kita ingin berbuat baik dengan orang tapi tanpa modal. Jawabannya apa? Gak usah ngapa-ngapain. Gak usah ngapa-ngapain itu apa? Jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Minimalnya apa? Jangan ngerasani, itu sudah berbuat baik itu. Diem itu, kalau kita niatkan diem kita itu ibadah, itu dapat pahala. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi diamnya kita itu, kita nggak ngapa-ngapain Pak, diam aja, itu bisa dapat pahala. Masya Allah, luar biasa indahnya agama Islam, tanpa modal. Tanpa modal bisa dapat pahala kalau kita punya ilmunya. Jadi kalau kita diem, tidak merasani orang, tidak mengganggu orang lain, itu sudah mendapatkan pahala. Nah, baru kemudian kalau kita ingin lebih berbuat baik lagi pada orang lain, baru butuh modal. Itu dengan memberi, membantu, mencurahkan harta, tenaga, waktu untuk membantu saudara kita yang lainnya. Itu diantara konsep daripada agar kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang artinya, dan adapun terhadap nikmat dari Rabbmu maka ceritakanlah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika ay wa hadha yashmalu an-ni'amat diniyati atau diniyata wa dunyawiyata. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, dan adapun terhadap nikmat dari Rabbmu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu mencakup secara umum, yaitu nikmat diniyah, nikmat agama Islam, wa dunyawiyah, dan juga nikmat duniawi, nikmat kesehatan, waktu luang, keluasan rezeki, harta, benda, kesehatan, dan lain-lain, itu nikmat duniawi. Jadi terhadap nikmat dari Rabbmu ini secara umum, fahadis, maka ceritakanlah. Maksudnya bagaimana ceritakanlah? Apakah pengen pamer? Bukan. Jadi menyebut-nyebut nikmat itu bukan dalam rangka pamer, bukan dalam rangka sombong, bukan.
Tapi dalam rangka apa? Ini kata beliau, asni, ya, asni alallahi biha. Sanjunglah Allah. Jadi agungkanlah Allah, sebutlah nama Allah dengan menyebutkan nikmat tersebut. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan nikmat, kita ceritakan dengan mengucapkan kalimat tahmid dulu. Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Alhamdulillah, tadi pagi sudah makan yang lezat. Alhamdulillah masih bisa beraktivitas dengan normal seperti biasa, tidak sakit, tidak kecelakaan. Alhamdulillah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dengan cara apa? Mengucapkan, kita ceritakan untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika kita menyebutkan nikmat, jadi hati-hati, Pak. Jadi kata para ulama, kalau kita menyebutkan suatu nikmat, tapi kita sandarkan nikmat itu kepada selain Allah, itu bisa jatuh kepada dosa yang namanya kufur nikmat atau syirik nikmat. Artinya di sini adalah kufur atau syirik lafzi. Ya, syirik lafzi yang kata para ulama itu syirik asghar. Ya. Syirik kecil tapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Karena syirik itu dosanya tidak Allah ampuni kecuali kalau dia tobat. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan orang sembuh dari sakit. Nah, langsung mengatakan, wah, sakit saya sembuh karena dokter itu loh. Wah, sakit saya sembuh karena obat ini loh. Tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah. Itu namanya apa? Menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Jadi dia menyebutkan nikmat sembuh itu disandarkan kepada dokternya. Nikmat sembuhnya disandarkan kepada obatnya tanpa mengucapkan alhamdulillah, itu bisa jatuh kepada kufur nikmat. Nah, bahkan apa? Syirik asghar tadi, syirkun apa? Lafzi. Secara lafaz dia berbuat kesyirikan karena menyandarkan kenikmatan seolah-olah yang ngasih kenikmatan. Kan itu, seolah-olah yang memberikan kenikmatan siapa? Dokter, bukan Allah. Padahal yang menciptakan kita, yang menyembuhkan kita, memberikan kenikmatan bagi kita siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dokter itu apa? Perantara. Hanya sekedar apa? Perantara, wasilah yang Allah juga menciptakannya. Allah takdirkan dokter itu, Allah berikan sebagai perantara untuk bisa menyembuhkan penyakit kita. Jadi jangan salah kita menyadarkan nikmat. Seringkali ingatkan para ulama, maka di sini apa? Fahadis, maksudnya apa? Ceritakan itu, ingatlah Allah, sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara mengucapkan nikmat ini? Kata beliau ada dua macam. Yang pertama, wa khassisha bi dzikri, dan sebutkanlah secara khusus. Nah, jadi khassis, khususkanlah, bi dzikri, dengan menyebutkan nikmat tersebut, in kana hunaka maslahatan, jika di situ terdapat maslahah, ada kebaikan. Jadi misalkan ya, kita dianggap orang itu susah itu, tapi kita ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka kita sebutkan secara khusus, alhamdulillah hari ini saya sehat. Jadi sebutkan apa? Kesehatannya. Oh, alhamdulillah tadi saya bisa makan nasi, pakai lauk, pakai sayur, lengkap 4 sehat 5 sempurna. Nah, sebutkan secara khusus, secara takyin. Atau misalkan agar tidak menjadi fitnah, misalkan, wah ini orang kok tiba-tiba punya mobil, orang tiba-tiba kok punya rumah. Ceritakanlah, alhamdulillah saya dapat warisan, kan itu. Ceritakan secara detail, khusus, tidak ada masalah. Biar apa? Biar tidak terjadi fitnah atau ada masalah di situ. Karena kalau kita nggak ceritakan nanti dikira, wah ini jangan-jangan ngepet ya, jangan-jangan berbuat kesyirikan jangan-jangan mencuri ya, korupsi macam-macam. Nah, biar terhindar maka ceritakan secara khusus, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah seperti itu. Intinya bukan karena apa? Bukan karena ujub atau pamer. Namun sebaliknya berarti kan di sini. Wa illa, dan jika tidak ada kemaslahatan atau malah sudah tidak timbul fitnah, fahadis bini amillahi alal itlaq, maka sebutkanlah kenikmatan Allah secara mutlak, secara umum saja. Contohnya misalkan, kita baru punya anak, ya sudah kita sebutkan aja, alhamdulillah telah lahir putra kami, ya jenis kelaminnya putra atau putri, secara umum lahir dengan sehat selamat, sudah cukup. Jangan diceritakan secara detail dengan wajah yang sangat tampan, dengan wajah yang sangat cantik, putih, molek, kemudian sambil
sebar fotonya juga jangan. Kenapa? Karena ada penyakit yang namanya ain, penyakit pandangan. Kalau dalam bahasa Jawa itu sawang atau sawan, penyakit sawan karena melihat itu bahaya. Kalau kita terlalu detail menampakkan kenikmatan, kalau ada orang yang hasad, kalau ada orang yang nggak suka, itu bisa malah mencelakai nikmat yang kita dapatkan itu. Jadi hati-hati. Jadi dalam rangka bersyukur kepada Allah itu ada rinciannya. Kalau memang dibutuhkan menyebutkan secara khusus, ya sampaikan secara khusus dan detail. Tapi kalau tidak perlu, ya ucapkan secara umum. Alhamdulillah dapat nikmat, alhamdulillah dapat apa rezeki dan macam-macam yang lainnya. Jadi itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan dengan apa? Tahadus. Nah, ini kata beliau yang terakhir, fa inna tahaddusa bi nikmatillahi, karena sungguhnya menyampaikan atau menceritakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut da'in li syukriha, adalah faktor yang sangat mendorong untuk bersyukur kepada atau atas nikmat tersebut. Jadi kalau kita menyebutkan oh Allah sudah ngasih nikmat, Allah sudah ngasih kesehatan, itu mendorong kita untuk bisa bersyukur. Allah sudah ngasih kita apa kekuatan, kesehatan, harta benda, masuk kita tidak beribadah. Nah, itu lemahnya mengingatkan seperti itu. Wa mujibu atau wa mujibun litahbibil qulubi, dan mengharuskan adanya rasa cinta hati kita ila man an'ama bi, kepada zat yang telah memberikan kenikmatan. Fa innal quluba, karena sungguh hati-hati itu majbulatun, diciptakan ala mahabbatil muhsin, memiliki rasa cinta kepada orang yang memberikan kebaikan. Jadi kalau kita dikasih sama orang, maka tentunya kan hati kita senang sama orang yang ngasih, dan itu sudah sunatullah, sudah fitrah seorang seperti itu. Demikian pula ketika yang memberikan nikmat kepada kita hakikatnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan buktikan rasa cinta kita kepadanya dengan mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepadanya. Wallahu ta'ala alam, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.